Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Gustriani Purba dengan NIM 231510139. Saya dari kelas 3B dan di video ini saya akan menjelaskan topologi jaringan yang telah saya buat di Cisco Packet Tracer untuk pemenuhan UTS jaringan komputer. Nah, jaringan yang saya buat ini dihubungkan dengan dua subnet yaitu /26 untuk switch penghubung dan /25 untuk access point, serta menerapkan DHCP untuk pengaturan IP otomatis. Nah, untuk topologi jaringan, di sini saya menggunakan topologi star yang menghubungkan 20 PC. Switch, kemudian switch penghubung ini terhubung ke switch 1 dan 2. Nah, dari switch 1 dan 2 ini masing-masing terhubung ke 10 PC. Bisa dilihat. Nah, kemudian pada router dan subnet, saya mengkonfigurasi dua subnet. Bisa dilihat, saya menggunakan 255.255.255.19 atau /26 yang menyediakan 6 alamat IP dengan 62 alamat yang dapat digunakan untuk perangkat. Ini dihubungkan ke switch penghubung. Kemudian ada 255.255.255.128 atau /25 yang terhubung ke access point yang digunakan untuk perangkat wireless. Kemudian pada switch penghubung, nah di sini saya mengkonfigurasi VLAN 10 untuk memisahkan lalu lintas data dan membantu mengoptimalkan komunikasi antar perangkat. Kemudian untuk pengaturan DHCP, semua PC dalam jaringan ini diatur menggunakan DHCP untuk menerima alamat IP otomatis dari router. Namun beberapa perangkat, bahkan hampir semua, masih mendapatkan subnet 255.255.500 atau sama dengan /16 yang berbeda dari subnet yang telah saya rencanakan. Jadi mungkin saya masih perlu memperbaiki konfigurasi DHCP agar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk uji koneksi kita bisa langsung mengirimkan data. Nah, uji koneksi ini dilakukan setelah konfigurasi selesai. Dan saya akan melakukan dengan uji dari komputer asal ke komputer tujuan. Maaf, saya ulang kembali. Bisa kita perhatikan ya, dia akan menuju PC 28, kemudian dari PC 28 dia akan kembali, lalu melewati switch penghubung, kemudian ke komputer asal. Nah, sudah successful ya. Nah, dari penjelasan saya ini dapat kita simpulkan bahwa jaringan ini terbagi dari dua subnet dengan router sebagai penghubung. Kita close dulu. Router sebagai penghubung. Nah, saya juga mengkonfigurasikan DHCP untuk mengelola IP secara otomatis dan penyesuaian pada pengaturan DHCP mungkin masih perlu dilakukan dan ditingkatkan agar tidak ada mungkin kekurangan seperti yang saya punya. Dan penyesuaian pada pengaturan DHCP perlu dilakukan agar IP yang diberikan sesuai dengan subnet yang telah direncanakan. Nah, untuk topologi seperti yang saya buat ini biasanya diimplementasikan pada lingkungan perkantoran, laboratorium kampus mungkin, komputer, kemudian lokasi yang memerlukan manajemen jaringan yang efisien. Keuntungan dari topologi star ini sendiri adalah kemudahan dalam pengelola dan pemecahan masalah, serta kemampuan untuk menambah perangkat tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Nah, untuk penutup, mungkin demikianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang topologi jaringan yang telah saya buat. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.